Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peternak Indonesia berjiwa muda, jumpa lagi dengan saya Dufam Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara merawat lalat BSF agar cepat bertelur. Bagi kalian yang mengalami masalah seperti lalatnya mati sebelum bertelur atau tidak mau bertelur, bahkan bertelur sembarangan, video ini cocok untuk kalian. Pertama-tama kita mulai dari segi kandangnya. Jika kalian belum menyimak bagaimana standar cara budidaya lalat BSF, kalian bisa simak video sebelum ini. Ada standarnya cara pembuatan kandang BSF. Tetapi kita ulas sedikit. Untuk ketinggian 2 meter, untuk lebar 1 meter, minimal seperti itu. Itu jika lebih luas itu lebih bagus sekali. Kalian bisa menambahkan tanaman di dalamnya. Jadi seperti kehidupan di alamnya. Oke, untuk lalat BSF sendiri beda dengan lalat rumahan yang menyukai bau busuk. Jadi kita gunakan alat pemancingan yang menyengat tetapi baunya wangi atau bau fermentasi. Kalian bisa menggunakan buah-buahan atau sayuran, atau kalian bisa menggunakan fermentasi dedak, bekatul, jagung, atau bahkan menggunakan kotoran hewan. Yang penting baunya itu tidak membau busuk tetapi membawa bau yang wangi, tetapi atau seperti yogurt itu juga bisa. Jadi seperti fermentasi itu juga bisa digunakan. Untuk yang saya rekomendasikan untuk alat pemancingan lalat BSF itu yang saya alami ya, atau yang pernah saya gunakan itu yang sangat bagus, itu bisa kalian gunakan nangka busuk atau bahasa Jawanya itu gori. Nah, itu nangka busuk itu mempunyai aroma yang khas atau yang tajam, bahkan agak jauh. Beda dengan durian ya, saya belum pernah mencoba durian karena di sini jarang durian. Tetapi kalau untuk nangka saya sudah mencobanya, itu baunya enak tetapi dia bisa lebih jauh. Untuk pemancingan lalat BSF sangat rekomendasi karena dia sangat disukai lalat BSF. Kemudian untuk bahan fermentasi yang saya sukai atau yang saya pernah gunakan itu lalat pemancingan di alam sendiri, itu saya gunakan fermentasi kotoran jangkrik. Itu sangat bagus, beda dengan menggunakan bekatul atau dedak, itu baunya sangat menyengat. Baunya itu tapenya itu sangat jauh, beda dengan menggunakan dedak ya. Untuk penggunaan fermentasi dedak sebagai alat pemancingan lalat BSF itu kurang karena baunya itu kurang menyengat dan tidak bertahan lama. Biasanya jika kalian menggunakan bekatul atau dedak itu akan cepat kering. Pengalaman saya seperti itu, jadi cepat kering sebelum lalat BSF datang aja udah kering. Jadi lalat BSF malas untuk bertelur di situ. Untuk agar lalat BSF itu cepat bertelur, sebenarnya itu cuma kita berikan alat pemancingan yang pas, dan beberapa faktor yang lainnya itu adalah penanganan dari masalah magotnya sampai pupa. Masalah tersebut itu bukan penanganannya, tetapi masalahnya itu kandungan proteinnya itu yang dibawa udah cukup atau belum. Nah, biasanya jika lalat BSF dia itu sebelum bertelur dia mati, itu kebanyakan di situ, atau bahkan tidak menetas ya. Jadi lalat pada fase magot itu diperhatikan nutrisinya. Sebaiknya jika kalian sudah melihat magotnya agak besar atau gemuk-gemuk, jika kalian menggunakan media kotoran hewan itu sebelum menjadi pupa, kita berikan pur BR. Ya nggak apa-apa, itu cuma sedikit sebagai pengganti nutrisinya agar lebih serentak, lebih bagus dalam proses penetasannya. Beda jika kalian menggunakan kotoran hewan, kalian full kotoran hewan itu untuk daya tetasnya kurang. Untuk pakan buah-buahan itu bagus, utamakan yang mempunyai tekstur empuk atau yang cepat busuk seperti nangka, pepaya, pisang, jeruk. Yang paling disukai itu pepaya, dan kemudian melon, semangka itu sangat bagus karena dia cepat dimakannya.
Oke, setelah kita sudah pasti nutrisinya sudah cukup, kendalanya kemudian kenapa kok nggak menetas? Kita terlihat terlebih dahulu, kita dari faktor cuaca. Jika misalkan hujan, itu dipastikan apakah mengganggu si pupa atau tidak. Jadi untuk tutup ini sangat penting ya. Meskipun kita berikan atap, tetapi jika kalian tidak tutup lagi, nanti ada hujan. Biasanya hujan itu membawa angin dan kemudian ada yang bagian masuk. Banyak yang para senior yang menyarankan jika musim hujan itu jangan disemprot jika kalian tidak menggunakan spons, karena dia sudah agak basah atau dia sudah bisa minum. Kemudian jika terik matahari, biasanya di pagi hari atau sore hari, kita juga pastikan cahayanya itu jangan sampai masuk pupa, karena itu juga mempengaruhi proses penetasan. Jika kalian biarkan hujan bisa tergenang di situ atau sinar matahari itu bisa masuk, itu mengganggu pupanya menetas. Biasanya pengalaman saya itu jika seperti itu, yang pertama-tama itu saya alami itu juga begitu. Saya cuma tutupnya tuh cuma seperti ini, tetapi cuma pakai satu keramik, jadi ada hujan yang masuk, ada panas matahari yang masuk, itu menyebabkan lalat ini biasanya cacat, dia tidak bisa terbang. Kemudian sebelum dia menjadi lalat, dia sudah mati dan akan membusuk di bagian penampungan pupa. Kemudian masalah yang lain, jika kalian ternak lalat BSF seperti ini, jika pupanya itu sudah menetas, kemudian sudah bisa berterbangan, dia sudah kawin, kok dia tidak bertelur mas, dia udah langsung mati. Saya tekankan lagi, itu biasanya ada masalah di maggot menjadi fase pupa, dia kurang nutrisi, kalian paksakan untuk menjadi lalat atau sudah dimasukkan di sini. Saya tekankan bahwasannya yang dimasukkan di sini adalah yang sudah berwujud pupa. Jangan prepupa yang masih kluget-kluget, dia yang masih makan kalian masukkan, karena akan mengganggu, bahkan akan bisa makan pupa yang lain, pupa yang sedang meditasi bisa dimakan. Jadi perhatikan betul-betul dari sisi pupa, kemudian perhatikan betul-betul dari sinar matahari, hujan, dan perhatikan juga bagian alat pemancingannya. Kalian sudah saya sharing bisa gunakan nangka busuk atau menggunakan kotoran jangkrik difermentasi, kemudian bisa menggunakan doda tetapi cepat keringnya. Nanti kedepannya saya akan buatkan video cara memancing lalat BSF ini di alam, seperti saya yang alami dulu saya juga memancing. Jangan, nggak usah beli, kita di sekitar kita banyak, apalagi kalian di daerah desa itu sebenarnya ada. Biasanya di dekat ayam petelur, ayam boiler, ayam, tetapi yang paling banyak itu di ayam petelur atau ayam khusus yang bertelur. Nah, dari segi alat pemancingan sudah, kemudian dari segi tempat sarang atau tempat bertelurnya lalat BSF. Nah, seperti ini. Jadi jika kalian amati, ini juga nggak jauh beda dengan ayam. Ayam itu jika kalian tidak berikan alat untuk dia bertelur, dia akan sembarangan. Lalat BSF juga seperti itu. Jika kalian tidak sediakan alat untuk tempat bertelur atau menaruh telur, dia akan bertelur sembarangan. Biasanya ada di jaring-jaring. Dan jika kalian menggunakan reng, itu biasanya akan terselip di dekat-dekat reng atau dekat-dekat kayu tipis itu. Nah, kita sediakan bisa menggunakan kardus. Saya menggunakan kardus. Kalau menggunakan kayu reng itu saya tidak jeli untuk mengerik telurnya. Saya menggunakan kardus saja yang sekali pakai, jadi sekali udah netas ya udah. Harus itu jika udah menetas semua kita ambil lagi, masukkan ke sini lagi. Karena kita hanya menggunakan, kita gunakan sendiri. Beda jika kalian menggunakan reng, biasanya itu bisa dijual kembali telurnya per gramnya itu. Kalau saya tidak menjual telur, tetapi jika kalian berminat bermain ke sini silakan.
saya kasih nggak apa-apa, untuk kita bersilaturahmi atau kita bertukar ilmu, bertukar pengalaman. Nah, jadi seperti itu. Setelah kita bisa mengerti lalatnya ini sudah kawin, biasanya dia kawinnya, oh ya. Jadi begini, bagi kalian yang belum mengetahui bagaimana lalat kawinnya itu tidak berterbang atau dia tidak terbang pas kawinnya. Beda dengan burung ya, biasanya dia ada yang kawin di saat terbang, tetapi dia akan kawin di bawah atau ada yang nempel di dinding, itu ada yang kawin di seperti itu. Nah, fungsinya Clara seperti ini sudah saya jelaskan. Dia juga bisa untuk tempat kawin juga bisa, dia juga bisa digunakan tempat berteduh juga bisa. Saya kira seperti itu saja untuk agar cepat bertelurnya. Yang penting dia dapat sinar matahari yang cukup. Biasanya dia akan menetas, atau biasanya jika kita sudah menerapkan yang di sini, pupanya kita sudah perhatikan dari segi maggot menjadi pupa dan kemudian menetas, kemudian kita sudah perhatikan dari alat pemancingan, dan jika kita sudah menyiapkan alat tempat bertelurnya atau menaruh telurnya, kemudian kita berikan tempat minumnya karena dia tidak makan, dan kemudian kita berikan tempat untuk berteduh. Kalian bisa menggunakan tanaman juga bisa. Nah, itu akan bertelur. Tetapi jika masih mau bandel dia tidak bertelur, itu banyak faktor juga. Bisa dari cuaca, karena cuacanya itu sering hujan. Karena sekarang musim hujan, untuk perawatannya seperti biasa, ada kendala sih, tetapi tidak terlalu banyak menurut saya. Faktornya dia akan tetap bertelur meskipun faktornya hujan, karena hujan itu tidak setiap pagi sampai sore. Ada kalanya yang panas atau ada kalanya hari yang panas, bahkan dia dapat panas sedikit saja udah bisa berkawin. Fungsinya matahari adalah perangsangan birahi atau mempercepat dia kawin. Nah, seperti itu. Dia jika lalat akan bertelur, dia akan menusukkan ekornya kepada, jika lalat biasa akan bertelur, dia akan menusukkan ekornya kepada reng atau kardus. Di sela-sela reng atau kardus itu akan menyelipkan ekornya dan akan menaruh telur di situ. Telurnya sangat kecil, telurnya berwarna kuning. Untuk daya tetas biasanya itu juga dipengaruhi oleh dari segi lalatnya. Jika dia maksimal, dia akan daya tetasnya lebih bagus. Kalian bisa membelinya di forum-forum internet atau Facebook atau Shopee, itu juga ada. Tetapi saya anjurkan jika kalian membeli telur, sebaiknya kalian ke tempat orang yang budidaya agar kalian bisa sharing langsung, kalian bisa tanya langsung, kalian bisa konsultasi langsung, bahkan kalian bisa chattingan, atau kalian bisa komen di bawah jika kalian mempunyai pertanyaan seputar maggot BASF atau jangkrik atau ayam atau bebek. Saya juga melakukan budidaya seperti itu. Untuk budidaya maggot saya sendiri masih pemula, masih awalan, jadi belum banyak pengalaman saya di dalam dunia maggot, tetapi saya ikuti membaca buku, saya ikuti dari perkembangan dunia maya. Saya bisa sharing yang saya pikirkan ini masuk logika, saya terapkan. Saya begitulah, di dunia maya sudah lengkap, kalian bisa simaknya. Jika kalian mempunyai pertanyaan yang harus dijawab menggunakan video, silahkan komen di bawah. Saya akan buatkan videonya agar lebih jelas dalam menjawab pertanyaan Anda. Saya kira untuk cara merawat indukan lalat BASF seperti itu saja. Jika kalian tidak menggunakan tempat spon untuk minum, kalian bisa spray halus setiap pagi dan sore, setiap jam 10 sampai jam 3 sore atau jam 2 sore, itu 2 kali semprot. Tapi untuk satu semprot juga nggak masalah, tergantung dari situasi ruangan Anda. Jika sangat terik atau
sangat panas di daerah Anda, kalian bisa semprot 2 kali bahkan 3 kali. Nah, sebenarnya untuk budidaya maggot ini begitu mudah, begitu simple, begitu sederhana. Itu tadi pengalaman saya cara merawat lalat BSF agar cepat bertelur. Kalian jika mempunyai pengalaman yang agar mempercepat lalat BSF bertelur, lagi silahkan komen di bawah, kita sharing bersama. Untuk lalat BSF bertelur itu sekitar 3 hari setelah menetas itu sudah dewasa. Dia akan melakukan perkawinan dan kemudian di hari kelima atau keenam dia akan bertelur, dan yang jantan sudah mati duluan. Kemudian yang betina akan mati setelah bertelur karena dia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Itu saja dulu, nanti kedepannya saya buatkan video lebih detail lagi agar lengkap dalam budidaya lalat BSF. Jadi pastikan subscribe bagi yang belum. Salam Veteran Indonesia berjiwa muda.